Selamat datang di perjalanan yang luar biasa, sahabat jiwa terpilih. Di sini, kita akan melangkah jauh ke dalam samudra kehidupan, sebuah perjalanan batin yang tak hanya akan mengungkapkan rahasia dunia, tetapi juga membuka pintu-pintu kedalaman dalam dirimu sendiri. Setiap individu memiliki jalan uniknya, namun bagi mereka yang merasakan panggilan batin yang lebih dalam, perjalanan ini adalah untuk mereka. Mereka yang disebut jiwa terpilih. Jiwa terpilih adalah mereka yang siap menghadapi tantangan kehidupan dengan kesadaran yang lebih tinggi, mereka yang tidak puas hanya dengan apa yang tampak di permukaan. Kamu yang sedang menyaksikan video ini mungkin merasakan adanya getaran tertentu dalam hatimu yang menuntunmu untuk mencari makna yang lebih dalam, lebih universal. Kamu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah kekuatan yang menggerakkan semesta. Sama seperti samudra yang luas dan penuh misteri, kehidupan ini juga dipenuhi dengan pelajaran yang harus kita pelajari, dan jiwa-jiwa terpilihlah yang siap menyeberangi ombak dan arus kehidupan ini dengan penuh kesadaran. Dalam perjalanan ini, kita akan menghadapi tantangan, namun setiap tantangan adalah batu pijakan untuk kesadaran yang lebih tinggi dan pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya. Namun, perjalanan ini bukan hanya untukmu, tetapi untuk kita semua. Karena setiap langkah yang kamu ambil menuju pemahaman yang lebih dalam adalah kontribusi untuk kebaikan yang lebih besar, untuk kesejahteraan semesta yang kita bagi bersama. Jadi, apakah kamu siap untuk melangkah lebih dalam dan menyelami samudra kehidupan ini bersama saya? Sebelum kita melanjutkan, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada kamu yang telah mendukung channel ini. Terima kasih telah berlangganan, menyukai, berkomentar, dan selalu memberi energi positif yang memungkinkan kami untuk terus berkarya dan berbagi. Jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi, karena perjalanan ini tidak akan lengkap tanpa dukunganmu. Setiap like, komentar, dan share yang kamu berikan akan membantu lebih banyak jiwa terpilih menemukan jalan mereka. Tontonlah hingga akhir, karena dalam setiap kata yang akan kami bagikan, ada kedalaman yang akan membimbing kita ke pemahaman yang lebih luas tentang makna hidup yang sesungguhnya. Kami mengundang kamu untuk bersama-sama menjelajahi bab demi bab dari perjalanan ini. Jika kamu siap, mari kita mulai langkah pertama kita bersama, menuju pemahaman yang lebih tinggi dan kebijaksanaan yang lebih mendalam. Langkah pertama menyeberangi samudra kehidupan. Dalam setiap sudut alam semesta yang tak terhingga luasnya, terdapat jiwa-jiwa yang dipilih untuk menjalani sebuah perjalanan yang penuh makna. Samudra kehidupan adalah gambaran dari perjalanan yang mengalir tak menentu. Kebahagiaan yang datang bagaikan ombak yang tenang, dan cobaan yang datang bagaikan badai yang memporak-porandakan. Namun, samudra ini bukanlah tempat yang perlu ditakuti, melainkan medan yang mempertemukan setiap jiwa dengan potensi terbesar mereka. Langkah pertama dalam perjalanan menyeberangi samudra kehidupan adalah sebuah langkah yang penuh dengan pilihan yang tak mudah. Setiap jiwa, sebelum lahir ke dunia fisik, berada dalam ruang di mana segala potensi dan kesadaran berada dalam keadaan yang sangat murni. Ia sadar akan tugas dan tantangan yang akan datang, dan dengan keberanian yang besar, ia memutuskan untuk melangkah ke dunia ini. Dunia yang penuh dengan keterbatasan fisik, ketidakpastian, dan kebingungan. Perjalanan dimulai saat jiwa memilih untuk terlahir. Sebuah pilihan yang penuh dengan makna, bukan sekadar tentang kelahiran fisik, tetapi juga tentang menjalani peran tertentu dalam kosmos yang lebih besar. Dunia fisik yang penuh dengan realitas terbatas ini menjadi tempat bagi jiwa untuk belajar, tumbuh, dan mengeksplorasi. Langkah pertama adalah mengingat siapa diri kita yang sejati. Dalam tubuh manusia yang rentan, jiwa berjuang untuk mengingat esensi kebijaksanaannya yang jauh lebih tinggi. Disinilah tantangan pertama muncul, mengenali bahwa tubuh hanyalah kendaraan sementara, sedangkan jiwa yang sesungguhnya adalah abadi. Saat menjalani kehidupan pertama kali, jiwa tidak bisa sepenuhnya memahami seluruh gambaran besar dari perjalanannya. Bahkan, banyak yang terjebak dalam kenyataan fisik yang tampaknya terlalu rumit untuk dipahami. Namun, setiap langkah kecil membawa pelajaran berharga.
Setiap perasaan yang dirasakan, setiap pertemuan yang terjadi, bahkan setiap kesulitan yang dihadapi, semua menjadi bagian dari proses penemuan diri. Jiwa yang terpilih tidak hanya hidup untuk hidup, ia hidup dengan tujuan yang lebih besar. Ini adalah langkah pertama menuju kesadaran yang lebih tinggi, menuju pemahaman bahwa setiap tindakan, perasaan, dan pikiran memiliki dampak. Jiwa yang berani mengambil langkah pertama untuk menyeberangi samudera kehidupan adalah jiwa yang siap untuk belajar dari setiap bagian perjalanan tersebut. Siap untuk membentuk takdirnya sendiri meskipun seringkali ia dihadapkan dengan ketidakpastian. Pembelajaran dalam setiap pengalaman. Setiap ombak yang datang dalam kehidupan ini adalah peluang bagi jiwa untuk belajar. Kehidupan bukanlah perjalanan yang mudah. Ia penuh dengan liku-liku, naik turun yang seakan tak ada habisnya. Namun justru dari sini jiwa memperoleh pengalaman-pengalaman berharga yang memperkaya pemahamannya tentang diri dan semesta. Setiap peristiwa, baik besar maupun kecil, membawa pelajaran yang tak ternilai harganya. Jiwa yang terpilih memahami bahwa pembelajaran sejati datang dari pengalaman itu sendiri. Ketika angin kehidupan membawa badai yang menghantam, jiwa tidak hanya merasakan penderitaan, tetapi juga menemukan kekuatan dalam dirinya yang sebelumnya tidak pernah ia kenali. Setiap kesulitan adalah kesempatan untuk mengasah ketahanan, untuk belajar menerima, dan untuk menumbuhkan rasa syukur. Setiap kebahagiaan adalah pelajaran tentang kebaikan dan kasih sayang yang tak terhingga, yang mengingatkan jiwa akan kebesaran dan kebaikan Sang Pencipta. Sama halnya dengan perasaan suka, perasaan duka pun mengandung kebijaksanaan tersendiri. Tidak ada yang datang secara kebetulan. Setiap kejadian memiliki tujuan yang lebih besar. Ketika jiwa mengalami kesedihan, ia belajar tentang empati dan kerendahan hati. Ketika jiwa merasakan kegembiraan, ia belajar tentang rasa syukur yang tulus. Begitu juga ketika ia bertemu dengan orang-orang yang datang dan pergi dalam hidupnya. Jiwa belajar tentang hubungan antar sesama, tentang kasih sayang, pengampunan, dan pengertian yang lebih dalam. Sebagai bagian dari pembelajaran ini, jiwa juga dihadapkan pada pergolakan batin, keraguan, dan kebingungannya sendiri. Di dalam keraguan itu, jiwa mencari makna yang lebih besar. Ia mulai menyadari bahwa hidup ini bukan hanya tentang pencapaian eksternal, tetapi tentang pencapaian internal yang jauh lebih penting. Pembelajaran terjadi di setiap langkah, di setiap interaksi, bahkan dalam setiap kesalahan yang dilakukan. Jiwa yang terpilih tidak takut untuk jatuh dan bangkit kembali, karena ia tahu bahwa setiap kegagalan adalah batu loncatan menuju pemahaman yang lebih dalam. Pengalaman hidup adalah guru yang tak pernah berhenti mengajar. Pembelajaran ini tidak hanya berlangsung dalam momen-momen besar, tetapi juga dalam rutinitas sehari-hari, dalam setiap percakapan, dalam setiap pilihan yang diambil. Jiwa yang terpilih, meski seringkali diselimuti keraguan, tetap melangkah dengan kesadaran bahwa setiap langkahnya adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Jiwa yang menyadari tugasnya. Seiring waktu berjalan, jiwa yang terpilih mulai merasakan panggilan yang lebih besar dari dalam dirinya. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk memenuhi suatu tugas mulia yang lebih tinggi. Jiwa yang terpilih akhirnya menyadari bahwa hidup ini bukan hanya tentang mencapai kebahagiaan dan kesuksesan diri sendiri, tetapi juga tentang berkontribusi untuk kebaikan umat manusia dan alam semesta. Pada titik ini, jiwa tidak lagi terjebak dalam pencarian egois yang tak berujung. Sebaliknya, ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati terletak pada pelayanan dan pengabdian. Tugas jiwa yang sesungguhnya adalah mengabdi pada sesuatu yang lebih besar, pada kebaikan universal yang menghubungkan semua makhluk. Setiap tindakan yang dilakukan oleh jiwa yang menyadari tugasnya adalah tindakan yang didorong oleh kasih sayang, oleh niat untuk membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi dunia. Jiwa yang terpilih ini mulai melihat bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk memberikan, untuk memberi pengaruh positif, dan untuk membawa perubahan. Setiap keputusan yang diambilnya didasari oleh kesadaran bahwa ia adalah bagian dari suatu jaringan kehidupan yang lebih luas. Dan setiap tindakannya, sekecil apapun, memiliki dampak yang tak terukur. Jiwa ini tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh alam semesta yang ia cintai.
Tugas ini mungkin tidak selalu mudah. Terkadang, jiwa yang terpilih merasa kesepian, merasa lelah dalam mengemban tugasnya. Namun, semakin dalam ia menjalani hidup dengan tujuan mulia, semakin ia merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang datang dari pelayanan tersebut. Tugas jiwa bukan hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi tentang menciptakan ruang untuk cinta, untuk empati, dan untuk kebijaksanaan dalam dunia yang seringkali terlupakan oleh nilai-nilai tersebut. Pada akhirnya, jiwa yang terpilih menyadari bahwa samudra kehidupan bukanlah tempat yang harus dilalui dengan cepat atau tanpa tujuan. Setiap ombak, setiap arus, dan setiap gelombang adalah bagian dari perjalanan yang membentuknya. Dalam kesadaran ini, jiwa melanjutkan perjalanannya, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk seluruh umat manusia dan seluruh alam semesta. Menyeberangi samudra ketidaktahuan. Setiap perjalanan menuju kesadaran sejati adalah sebuah perjalanan melawan kabut ketidaktahuan yang seringkali menyelimuti jiwa. Samudra ketidaktahuan ini adalah ruang di mana jiwa terpilih mencari pemahaman, di mana kebenaran tentang eksistensi, tujuan, dan hakikat hidup yang lebih besar masih tersembunyi di balik lapisan-lapisan yang tidak terlihat. Ketika jiwa terpilih memulai perjalanan ini, ia tahu bahwa untuk menyeberangi samudra kehidupan, ia harus terlebih dahulu melewati kegelapan ketidaktahuan yang membatasi pandangannya. Samudra ketidaktahuan bukan hanya tentang ketidakpahaman intelektual atau kebingungannya dalam menentukan langkah, tetapi juga tentang perasaan terputus dari kesatuan yang lebih besar, yang menghubungkan segala sesuatu dalam alam semesta. Jiwa yang terpilih seringkali merasa terasing, karena meskipun ia tahu ada kebenaran yang lebih dalam, ia belum dapat mengaksesnya sepenuhnya. Dalam keheningan batin, jiwa merasakan sebuah panggilan untuk mencari dan menemukan kebenaran itu, untuk membebaskan dirinya dari belenggu kebingungannya. Namun, ketidaktahuan bukanlah musuh yang harus dihancurkan, melainkan sebuah proses alami yang membawa jiwa menuju pemahaman yang lebih mendalam. Ketika jiwa terpilih menyadari adanya ketidaktahuan dalam dirinya, ia mulai mempertanyakan segala sesuatu. Apa yang sebenarnya ia ketahui tentang dunia ini, tentang dirinya sendiri, dan tentang alam semesta. Setiap pertanyaan yang muncul adalah langkah menuju penerangan. Setiap pencarian adalah usaha untuk menggali lapisan-lapisan kebenaran yang tersembunyi. Menyeberangi samudra ketidaktahuan bukanlah perjalanan yang mudah. Kadang-kadang ketidaktahuan itu terasa begitu kuat, seolah-olah jiwa terjebak dalam kegelapan yang tak terpecahkan. Namun, jiwa yang terpilih tidak menyerah. Ia mencari jawaban dalam pengalaman hidupnya, dalam percakapan dengan orang lain, dalam alam sekitar, dan yang terpenting, dalam dirinya sendiri. Karena setiap perjalanan menuju pemahaman sejati membutuhkan waktu dan kesabaran, dan setiap langkah membawa jiwa lebih dekat pada kebenaran yang tak terhingga. Pada akhirnya, perjalanan ini adalah perjalanan menuju pencerahan, di mana ketidaktahuan itu mulai terangkat, dan jiwa menyadari bahwa ia tidak terpisah dari kebenaran itu. Samudra ketidaktahuan yang tampak luas dan mengerikan menjadi semakin kecil ketika jiwa terpilih memahami bahwa pencarian itu sendiri adalah bagian dari perjalanan yang tak terpisahkan dari kehidupan. Dalam perjalanan menuju kebenaran, jiwa menemukan cahaya yang lebih besar dari segala kegelapan. Menghadapi rintangan dalam diri. Setiap perjalanan memiliki rintangan, dan perjalanan jiwa terpilih di samudra kehidupan bukanlah pengecualian. Rintangan terbesar yang dihadapi oleh jiwa bukan selalu datang dari luar, tetapi seringkali berasal dari dalam diri sendiri. Ketika jiwa menyadari bahwa ia terlahir dengan tujuan dan panggilan tertentu, ia tidak dapat menghindari kenyataan bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut, ia harus menghadapi segala keterbatasan dan ketakutan yang ada di dalam dirinya. Rintangan pertama yang sering muncul adalah rasa takut, takut gagal, takut tidak cukup baik, atau takut tidak mampu memenuhi harapan. Ketakutan ini adalah bayang-bayang yang seringkali membatasi langkah jiwa. Setiap kali jiwa berusaha melangkah lebih jauh, ketakutan itu muncul dan mencoba untuk menghalangi. Namun, jiwa yang terpilih mulai belajar untuk tidak melawan ketakutan itu, melainkan untuk menghadapinya dengan penuh keberanian dan pengertian.
Ia memahami bahwa ketakutan bukanlah musuh, melainkan teman yang membawa pelajaran tentang diri sendiri. Rintangan lainnya adalah rasa keraguan. Ketika jiwa terpilih berjalan di jalan yang tidak pasti, ia seringkali merasa bingung dan tidak yakin apakah ia berada di jalur yang benar. Rasa keraguan ini bisa membuat jiwa merasa lemah dan tak berdaya. Namun, di balik keraguan itu, terdapat kesempatan untuk menggali kepercayaan diri dan keyakinan dalam perjalanan yang sedang ditempuh. Rintangan ini mengajarkan jiwa untuk tetap teguh, untuk mempercayai proses, dan untuk mengikuti suara hati yang mengarah pada kebenaran. Tak hanya ketakutan dan keraguan, jiwa juga menghadapi rintangan berupa keinginan egois yang seringkali muncul dalam perjalanan hidupnya. Keinginan untuk dikenal, untuk dihargai, dan untuk memperoleh pengakuan seringkali menyesatkan jiwa dari tujuan utamanya. Namun, jiwa yang terpilih tahu bahwa jalan menuju kesadaran sejati bukanlah jalan yang didorong oleh keinginan pribadi, melainkan oleh pengabdian dan pelayanan kepada yang lebih besar. Menghadapi rintangan ego adalah bagian dari proses penyucian diri, dan jiwa yang terpilih belajar untuk mengatasi godaan ini dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Menghadapi rintangan dalam diri adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan jiwa. Setiap tantangan, baik yang datang dari dalam maupun luar, adalah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Jiwa yang terpilih tidak melihat rintangan sebagai hambatan, melainkan sebagai ujian yang akan memperkuatnya. Ketika rintangan itu akhirnya dilewati, jiwa merasa lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih dekat dengan tujuannya. Refleksi dalam setiap pengalaman. Refleksi adalah kunci untuk memahami perjalanan hidup dengan lebih dalam. Setiap pengalaman yang dialami oleh jiwa terpilih adalah cermin yang memantulkan gambaran tentang diri dan dunia sekitarnya. Dalam setiap peristiwa, baik itu kebahagiaan, kesedihan, kemenangan, atau kegagalan, jiwa diundang untuk merenung, untuk melihat lebih jauh dari sekadar permukaan kejadian. Refleksi dalam kehidupan bukan hanya sekadar menilai atau mengkritik apa yang telah terjadi, tetapi tentang menghubungkan setiap pengalaman dengan pelajaran yang lebih besar. Jiwa yang terpilih belajar untuk berhenti sejenak, menarik napas panjang, dan merenungkan apa yang telah ia lalui. Dengan melakukan ini, jiwa dapat melihat dengan jelas pola-pola yang ada dalam hidupnya. Pola-pola yang mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang takdir dan tujuan hidupnya. Setiap pengalaman adalah guru yang memberikan pelajaran berharga. Ketika jiwa mengalaminya, ia dapat melihat bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut saling berhubungan dan membentuk bagian dari gambaran besar. Bahkan dalam saat-saat kesulitan dan penderitaan, refleksi membantu jiwa untuk menemukan makna yang lebih dalam. Dalam kesedihan, jiwa menemukan pelajaran tentang kekuatan. Dalam kegagalan, jiwa belajar tentang ketekunan, dan dalam kebahagiaan, jiwa merasakan kedamaian yang datang dari rasa syukur yang mendalam. Refleksi juga mengundang jiwa untuk melihat ke dalam diri sendiri, untuk mengenal dan menerima segala bagian dari dirinya, baik yang terang maupun yang gelap. Dalam refleksi ini, jiwa mengatasi rasa takut terhadap kelemahannya dan belajar untuk melihatnya dengan penuh kasih. Setiap bagian dari diri, baik yang disukai maupun yang tidak disukai, adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Jiwa yang terpilih tidak lagi berusaha untuk menjadi sempurna, melainkan untuk menerima dan mencintai dirinya sebagaimana adanya. Dengan refleksi yang mendalam, jiwa mampu menyadari bahwa perjalanan hidup ini bukan hanya tentang mencapai tujuan akhir, tetapi tentang bagaimana menjalani setiap langkah dengan penuh kesadaran dan makna. Refleksi adalah cara bagi jiwa untuk terus berkembang, untuk terus belajar, dan untuk terus memperbaiki dirinya sepanjang perjalanan ini. Membangun dunia dari dalam. Jiwa terpilih yang telah menjalani perjalanan panjang melewati berbagai rintangan dan pengalaman, akhirnya sampai pada tahap di mana ia menyadari bahwa dunia luar hanyalah pantulan dari dunia dalam dirinya. Dunia yang ada di luar sana dengan segala dinamika dan perubahannya tidak lebih dari bayangan yang tercipta dari apa yang ada di dalam diri masing-masing. Ketika jiwa menyadari bahwa ia adalah pencipta dari realitasnya sendiri, maka ia mulai membangun dunia baru,
dunia yang berasal dari dalam dirinya, sebuah dunia yang penuh dengan kedamaian, cinta, dan kebaikan. Membangun dunia dari dalam berarti membangun kesadaran yang lebih tinggi tentang siapa diri kita yang sesungguhnya. Jiwa yang terpilih memahami bahwa ia memiliki kekuatan untuk mengubah cara pandangnya terhadap dunia. Dunia luar tidak akan pernah berubah jika jiwa tidak terlebih dahulu mengubah dirinya sendiri. Oleh karena itu, ia mulai dengan memperbaiki pola pikirnya, mengganti persepsi negatif dengan pola pikir yang penuh harapan dan rasa syukur. Setiap pemikiran, perasaan, dan tindakan yang ia lakukan adalah bahan dasar bagi dunia yang ia bangun. Dalam membangun dunia dari dalam, jiwa yang terpilih berfokus pada kedamaian batin, karena kedamaian ini akan memancar ke dunia luar. Ketika jiwa menemukan kedamaian dalam dirinya, ia tidak lagi terpengaruh oleh gejolak dunia luar. Ia belajar untuk melihat segala peristiwa dalam hidup dengan mata yang jernih dan hati yang penuh pengertian. Tidak ada konflik yang tidak dapat diselesaikan jika jiwa mampu membangun dunia kedamaian dalam dirinya sendiri. Jiwa yang membangun dunia dari dalam juga menyadari bahwa ia harus menjaga energi positif yang ada dalam dirinya. Ini bukan berarti menutup diri dari kenyataan atau mengabaikan masalah yang ada, tetapi lebih kepada melihat masalah dengan perspektif yang lebih tinggi, mencari solusi dengan kebijaksanaan, dan tetap memelihara kebaikan di dalam hati. Dunia luar mungkin penuh dengan kekacauan dan tantangan, namun dunia dalam jiwa terpilih adalah tempat di mana harapan dan kebijaksanaan tumbuh subur. Proses membangun dunia ini bukanlah pekerjaan yang instan. Ini adalah perjalanan yang berkelanjutan, di mana jiwa terus-menerus mengolah dirinya, memperbaiki kesalahan, dan memperdalam pemahamannya. Namun, semakin dalam jiwa tersebut menggali dan memahami dirinya, semakin ia mampu menciptakan dunia yang penuh harmoni, kedamaian, dan cinta. Dunia luar yang tampak kacau dan penuh dengan konflik akhirnya akan menjadi tempat yang lebih indah ketika setiap individu mulai membangun dunia dalam dirinya dengan penuh kesadaran dan kasih sayang. Menghadapinya dengan kebijaksanaan. Setelah menempuh perjalanan panjang, jiwa terpilih kini memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana cara hidup yang sejati. Pada titik ini, jiwa menyadari bahwa kebijaksanaan adalah kunci untuk menghadapinya dengan penuh kedamaian. Menghadapi hidup bukan berarti hanya menghadapi hal-hal eksternal, tetapi juga menghadapi setiap tantangan dan emosi internal yang muncul dalam diri. Kebijaksanaan tidak hanya datang dari pengetahuan, tetapi lebih dari kemampuan untuk melihat segala sesuatunya dengan mata hati yang jernih. Kebijaksanaan mengajarkan jiwa untuk tetap tenang dan berpikir dengan jernih meskipun di tengah kegelisahan dan kekacauan. Ketika jiwa dihadapkan pada kesulitan, ia tidak panik atau tergesa-gesa untuk mencari solusi. Sebaliknya, ia mengambil waktu untuk merenung, untuk merasakan perasaan, dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang situasi yang ada. Menghadapinya dengan kebijaksanaan juga berarti menerima kenyataan dengan lapang dada. Jiwa yang bijaksana tahu bahwa hidup ini penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Dalam menghadapi perubahan, ia tidak berusaha mengontrol segalanya, melainkan belajar untuk mengalir dengan kehidupan, menerima setiap proses yang terjadi, dan beradaptasi dengan situasi yang ada. Kebijaksanaan ini mengajarkan bahwa kadang-kadang, hal yang terbaik adalah melepaskan dan menyerahkan segalanya kepada kekuatan yang lebih besar. Kebijaksanaan juga mengajarkan jiwa untuk melihat segala sesuatu dari perspektif yang lebih luas. Setiap peristiwa dalam hidup bukanlah kebetulan, dan setiap orang yang kita temui memiliki peran dalam perjalanan kita. Ketika jiwa melihat dunia dengan kebijaksanaan, ia menyadari bahwa setiap orang memiliki cerita dan perjuangan mereka sendiri. Dengan kebijaksanaan ini, jiwa mampu melihat kebaikan dalam diri setiap orang, meskipun terkadang tampak sulit untuk ditemukan. Kebijaksanaan membawa jiwa pada pemahaman bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat diatasi, tidak ada perasaan yang tidak dapat diterima, dan tidak ada kesulitan yang tidak membawa pelajaran berharga. Dengan kebijaksanaan, jiwa menemukan jalan menuju kedamaian, tidak hanya dalam menghadapi dunia luar, tetapi juga dalam menghadapi dunia batin yang penuh dengan perasaan dan emosi yang terkadang sulit dipahami. Memahami sakit dan kesedihan. Sakit dan kesedihan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup.
Namun, bagi jiwa yang terpilih, sakit dan kesedihan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan peluang untuk pertumbuhan dan pemahaman yang lebih dalam tentang hakikat kehidupan. Pada awalnya, jiwa merasa terperangkap dalam rasa sakit, merasa hancur oleh kehilangan atau penderitaan. Namun, seiring berjalannya waktu, jiwa mulai memahami bahwa sakit dan kesedihan adalah guru yang mengajarkan tentang kekuatan, ketahanan, dan empati. Sakit, baik fisik maupun emosional, seringkali membuat jiwa merasa rapuh. Namun, dalam rasa sakit itu terdapat pelajaran tentang keterbatasan dan kerentanan manusia. Jiwa belajar untuk merangkul rasa sakit dengan penuh pengertian, tanpa menghindarinya atau mencoba untuk menolaknya. Sakit mengajarkan tentang kenyataan bahwa kita adalah makhluk yang terbatas, dan dalam keterbatasan ini terdapat pelajaran tentang penerimaan. Kesedihan, di sisi lain, adalah ekspresi dari cinta yang telah hilang atau harapan yang belum tercapai. Kesedihan mengajarkan jiwa untuk lebih mendalam merasakan hubungan dengan orang lain dan dengan dunia. Ketika seseorang yang kita cintai pergi, atau ketika impian kita tidak terwujud, kesedihan mengajarkan kita untuk merasakan kedalaman emosi manusia. Dalam kesedihan itu, jiwa belajar untuk lebih menghargai momen-momen kebahagiaan yang datang dan lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Namun, di balik setiap rasa sakit dan kesedihan, jiwa terpilih mulai menyadari bahwa semuanya adalah bagian dari perjalanan spiritual yang lebih besar. Dalam setiap rasa sakit terdapat kesempatan untuk menyembuhkan, dan dalam setiap kesedihan terdapat ruang untuk menemukan kedamaian dan penerimaan. Melalui sakit dan kesedihan, jiwa menemukan kapasitas untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan untuk membawa cahaya bagi orang lain yang sedang menderita. Ketika jiwa dapat memahami sakit dan kesedihan dengan kebijaksanaan, ia tidak lagi melihatnya sebagai sesuatu yang harus dihindari atau disesali, tetapi sebagai bagian dari pengalaman manusia yang mendalam. Kesedihan dan rasa sakit bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi awal dari suatu transformasi. Jiwa yang telah mengalaminya dengan penuh kesadaran akan keluar dari pengalaman itu dengan hati yang lebih terbuka dan lebih siap untuk melanjutkan perjalanannya menuju kesadaran yang lebih tinggi. Menemukan keseimbangan dalam semua hal. Keseimbangan adalah prinsip dasar dalam perjalanan jiwa terpilih. Setiap elemen dalam kehidupan memiliki dualitas, suka dan duka, terang dan gelap, lahir dan mati, kegembiraan dan kesedihan. Jiwa terpilih menyadari bahwa untuk mencapai kedamaian yang sejati, ia harus mampu menemukan keseimbangan dalam semua hal. Keseimbangan ini bukan berarti menghindari ekstrem, melainkan menyadari dan menerima kedua sisi dari setiap pengalaman hidup dengan penuh kesadaran. Keseimbangan dimulai dengan pengakuan bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara dan berubah. Jiwa yang bijaksana tidak terperangkap dalam perasaan ekstrem, baik itu kegembiraan yang meluap-luap atau kesedihan yang mendalam, karena ia tahu bahwa keduanya akan berlalu. Oleh karena itu, ia belajar untuk tidak terlalu terikat pada perasaan atau keadaan eksternal. Dalam hidupnya, ia menciptakan ruang untuk bernafas di tengah kesibukan dan ketegangan dunia. Dengan demikian, keseimbangan ini memberi jiwa kekuatan untuk tetap tenang dan terpusat dalam menghadapi berbagai situasi. Mencapai keseimbangan dalam hidup juga berarti menghargai harmoni antara dunia batin dan dunia luar. Jiwa yang terpilih mengerti bahwa kedamaian sejati tidak hanya datang dari pencapaian materi atau pengaruh sosial, tetapi juga dari kemampuan untuk merasa puas dan utuh dalam diri sendiri. Ketika jiwa mampu mengintegrasikan dunia luar dengan kedamaian batin, keseimbangan yang sejati tercipta. Ini adalah proses yang memerlukan perhatian penuh terhadap tubuh, pikiran, dan jiwa, serta pengelolaan energi dalam diri dengan penuh kesadaran. Jiwa terpilih juga belajar untuk menemukan keseimbangan dalam hubungannya dengan orang lain. Dalam interaksi sosial, ia memahami bahwa setiap orang memiliki peran dan tujuan masing-masing, dan bahwa hubungan yang sehat ditandai dengan keseimbangan antara memberi dan menerima. Terkadang, jiwa terpilih merasa perlu untuk memberi tanpa mengharapkan balasan, tetapi ia juga tahu kapan saatnya untuk menerima dengan lapang dada.
ini adalah bagian dari menciptakan ruang bagi keseimbangan dalam hidupnya. Di tengah dunia yang serba cepat dan seringkali penuh dengan konflik, keseimbangan ini menjadi sangat penting. Keseimbangan bukanlah sesuatu yang tercapai sekali dan untuk selamanya, tetapi sebuah proses yang berkelanjutan. Jiwa terpilih terus-menerus berusaha untuk menyeimbangkan berbagai aspek kehidupannya, seperti pekerjaan, keluarga, waktu untuk diri sendiri, dan hubungan sosial. Ini adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan, namun ketika keseimbangan tercapai, jiwa merasakan kedamaian yang lebih dalam dan rasa syukur yang tidak terbatas. Melampaui ego dan ilusi duniawi. Ego adalah bagian dari diri yang seringkali mendorong kita untuk terjebak dalam ilusi duniawi. Ilusi tentang siapa kita, apa yang kita inginkan, dan apa yang kita harapkan dari dunia ini. Ego berfungsi sebagai pelindung diri, tetapi ia juga bisa menjadi penghalang yang besar dalam perjalanan menuju kesadaran sejati. Dalam bab ini, kita melihat bagaimana jiwa terpilih berusaha melampaui ego dan ilusi duniawi yang seringkali membatasi pandangannya terhadap kehidupan yang lebih luas. Melampaui ego berarti melepaskan identitas yang sempit tentang diri kita. Ego seringkali mendefinisikan diri kita berdasarkan status sosial, pencapaian materi, atau pengakuan dari orang lain. Namun, jiwa terpilih mulai memahami bahwa semua ini hanyalah ilusi sementara. Apa yang kita capai di dunia ini bukanlah definisi sejati tentang siapa kita. Kita bukanlah harta, pekerjaan, atau hubungan yang kita miliki. Jiwa yang terpilih menyadari bahwa esensi sejatinya lebih dalam daripada semua label dan identitas yang diberikan oleh dunia. Ilusi duniawi yang seringkali dipenuhi dengan hasrat untuk menguasai, memiliki lebih banyak, dan mengejar kesenangan, akhirnya terlihat jelas sebagai hal yang tidak memberi kepuasan sejati. Jiwa terpilih belajar untuk membebaskan diri dari keinginan-keinginan egois yang hanya membawa ketidakpuasan dan penderitaan. Ia mulai menjalani hidup dengan niat untuk memberi, melayani, dan mencari makna yang lebih dalam, alih-alih sekadar mengejar kesenangan sementara. Ketika ego dipahami dan dilampaui, jiwa menemukan kebebasan sejati. Sebuah kebebasan yang tidak bergantung pada hal-hal eksternal, melainkan datang dari kedalaman hati yang menerima segala sesuatu apa adanya. Proses melampaui ego ini memerlukan pengenalan diri yang mendalam. Jiwa harus berani melihat sisi-sisi dirinya yang tersembunyi, ketakutan, keinginan, kecemasan, dan rasa tidak aman yang seringkali disembunyikan oleh ego. Hanya dengan menghadapi dan menerima sisi-sisi ini, jiwa dapat menanggalkan lapisan-lapisan ego dan membuka ruang untuk pengalaman yang lebih murni dan sejati. Di luar ego, jiwa menemukan kedamaian yang tidak tergantung pada pencapaian atau pengakuan duniawi. Jiwa terpilih yang melampaui ego tidak lagi mencari kekuasaan atau pengakuan, tetapi mencari kebenaran dan kesadaran yang lebih tinggi. Ia memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari pencapaian duniawi, melainkan dari pemahaman yang mendalam tentang hakikat hidup, dan dari hubungan yang lebih otentik dengan diri sendiri dan orang lain. Ketika ego dilepaskan, jiwa dapat merasakan kehadiran yang lebih besar dari kekuatan yang tak terlihat, yang mengalir melalui setiap bagian dari kehidupan. Penggerak jiwa menuju kebenaran. Setelah melewati berbagai tantangan, pembelajaran, dan pengalaman dalam perjalanan hidupnya, jiwa terpilih akhirnya menyadari bahwa ada penggerak yang lebih besar dari dirinya yang mendorongnya menuju kebenaran. Penggerak ini bukanlah kekuatan eksternal, melainkan kekuatan batin yang ada dalam dirinya. Sebuah panggilan yang mendorongnya untuk mengejar pemahaman yang lebih dalam tentang eksistensi, hakikat Tuhan, dan tujuan hidupnya. Penggerak jiwa menuju kebenaran adalah dorongan spiritual yang hadir dalam setiap momen kehidupan. Jiwa yang terpilih merasakannya sebagai panggilan untuk lebih dekat dengan kekuatan yang lebih tinggi, untuk mencapai kesadaran yang lebih luas, dan untuk hidup dalam harmoni dengan alam semesta. Panggilan ini tidak selalu datang dalam bentuk kata-kata atau suara yang jelas, tetapi dalam bentuk perasaan yang dalam intuisi yang mendalam, dan dalam pengalaman-pengalaman yang membuka mata batin. Jiwa yang dipandu oleh penggerak ini mulai memahami bahwa kebenaran bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan di luar diri,
melainkan sesuatu yang harus ditemukan di dalam diri. Kebenaran itu ada dalam setiap nafas, dalam setiap langkah, dan dalam setiap perasaan yang timbul. Ketika jiwa mendengarkan panggilan ini dengan hati yang terbuka, ia merasakan kebersamaan dengan alam semesta, dengan makhluk hidup lainnya, dan dengan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Penggerak jiwa menuju kebenaran adalah kekuatan yang membimbing jiwa untuk melampaui batasan-batasan yang ada dalam dirinya. Dalam perjalanan ini, jiwa terpilih belajar untuk melepaskan segala sesuatu yang tidak lagi melayani tujuan yang lebih tinggi. Ia mulai hidup dengan kesadaran penuh bahwa setiap tindakan, setiap kata, dan setiap pikiran harus selaras dengan kebenaran yang lebih besar. Kebenaran tentang cinta, kesatuan, dan keharmonisan alam semesta. Melalui penggerak ini, jiwa terpilih menemukan bahwa kebenaran tidak selalu datang dengan cara yang mudah atau cepat. Kebenaran seringkali tersembunyi dalam lapisan-lapisan kehidupan yang kompleks dan kadang penuh dengan penderitaan. Namun, dalam setiap lapisan yang terungkap, jiwa semakin mendekat pada pemahaman yang lebih tinggi dan pada kedamaian yang datang dari penerimaan sejati atas hidup ini. Dengan penggerak jiwa yang mendorongnya menuju kebenaran, jiwa terpilih tidak hanya menemukan makna dalam hidupnya, tetapi juga membawa cahaya bagi dunia yang gelap. Ia menjadi sumber inspirasi bagi orang lain untuk mencari kebenaran mereka sendiri, dan untuk menjalani hidup dengan kesadaran, kebijaksanaan, dan cinta yang lebih besar. Perjalanan ini, meskipun panjang dan penuh tantangan, akhirnya membawa jiwa terpilih menuju pencerahan dan pemahaman yang lebih dalam tentang hakikat hidup, kebenaran, dan tujuan sejati. Mendengarkan suara jiwa yang tersembunyi. Di dalam kesunyian dan kedamaian, terdapat sebuah suara yang sangat lembut, yang seringkali terabaikan oleh kebisingan duniawi. Suara ini adalah suara jiwa, suara yang mengarahkannya untuk hidup sesuai dengan tujuan tertinggi dan panggilan batin yang lebih dalam. Jiwa terpilih, setelah melalui banyak pengalaman dan pembelajaran, mulai belajar untuk mendengarkan suara ini dengan penuh perhatian. Suara jiwa yang tersembunyi ini bukanlah suara dari pikiran atau ego, melainkan suara yang datang dari kedalaman hati yang tidak terucapkan dengan kata-kata, tetapi dirasakan melalui intuisi dan kebijaksanaan batin. Mendengarkan suara jiwa yang tersembunyi membutuhkan ketenangan dan kesabaran. Jiwa yang terpilih mengerti bahwa dalam dunia yang serba cepat dan penuh dengan gangguan, sangat mudah untuk terjebak dalam kebisingan luar yang menghalangi suara batin. Oleh karena itu, ia berusaha untuk menciptakan ruang dalam hidupnya, ruang untuk berhenti sejenak, untuk merenung, dan untuk mendengar. Suara jiwa ini tidak pernah terburu-buru atau mendesak. Ia berbicara dengan lembut, mengingatkan jiwa untuk kembali ke jalan yang benar, untuk hidup dengan tujuan yang lebih tinggi. Jiwa yang mendengarkan suara ini tidak lagi terjebak dalam kebingungannya atau terpengaruh oleh harapan duniawi yang menyesatkan. Ia tahu bahwa suara jiwa adalah suara kebenaran yang datang dari dalam diri, yang mengarahkannya untuk mengatasi rasa takut, keraguan, dan keterbatasan diri. Suara ini mengajarkan tentang keberanian untuk mengikuti jalan yang tidak selalu mudah, tetapi penuh dengan kedamaian dan kebijaksanaan. Dalam ketenangan, jiwa menemukan bimbingan yang ia butuhkan untuk setiap langkahnya, dan ia belajar untuk percaya pada kekuatan yang lebih besar yang ada di dalam dirinya. Mendengarkan suara jiwa yang tersembunyi juga mengajarkan jiwa untuk mengenali kebutuhan dan keinginannya yang sejati. Di tengah kehidupan yang penuh dengan tekanan dan pengaruh eksternal, suara jiwa mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada pencapaian luar, tetapi pada kedamaian batin yang datang dari hidup sesuai dengan tujuan yang lebih tinggi. Dengan mendengarkan suara ini, jiwa dapat melepaskan perasaan tidak puas atau kecemasan yang disebabkan oleh ekspektasi duniawi, dan mulai merasakan kebahagiaan dalam hidup yang lebih sederhana dan lebih otentik. Berkontribusi untuk kesejahteraan semesta. Ketika jiwa telah melewati berbagai tantangan dan mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi, ia menyadari bahwa hidupnya bukan hanya tentang dirinya sendiri, tetapi juga tentang memberi kontribusi untuk kebaikan yang lebih besar, kesejahteraan semesta. Jiwa terpilih yang telah dibimbing oleh suara batin dan kebijaksanaan yang lebih dalam, mulai memahami bahwa ia adalah bagian dari sebuah jaringan yang lebih besar, dan bahwa setiap tindakan,
kata, dan pemikiran yang ia lakukan memiliki dampak terhadap dunia sekitar. Berbagi untuk kesejahteraan semesta bukan hanya berarti memberikan apa yang dimiliki. Itu adalah tentang memberi dari hati, tentang berbagi cinta, kebijaksanaan, dan energi positif kepada dunia. Jiwa yang terpilih tahu bahwa setiap orang, setiap makhluk hidup, dan setiap elemen dalam alam semesta saling terhubung. Oleh karena itu, dengan setiap langkah yang diambil untuk kesejahteraan orang lain dan planet ini, jiwa merasakan bahwa ia berpartisipasi dalam suatu proses penyembuhan dan transformasi yang lebih besar. Kontribusi ini tidak selalu berbentuk tindakan besar atau pencapaian yang terlihat. Terkadang, kontribusi terbesar datang dari sikap hati yang tulus. Dengan menunjukkan empati, kebaikan, dan kasih sayang dalam setiap interaksi, jiwa terpilih membawa dampak positif ke dunia ini. Ia belajar bahwa kesejahteraan semesta dimulai dari dalam diri. Dengan menjaga kedamaian batin dan berbagi energi positif dengan orang lain, ia membantu menciptakan dunia yang lebih harmonis. Berpartisipasi dalam kesejahteraan semesta juga berarti memahami bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk orang lain juga merupakan perwujudan dari cinta untuk diri kita sendiri. Ketika jiwa membantu orang lain untuk tumbuh dan berkembang, ia juga membantu dirinya sendiri untuk mencapai tingkat kedamaian dan pemahaman yang lebih tinggi. Ini adalah hubungan timbal balik yang membawa manfaat tidak hanya bagi individu, tetapi juga untuk seluruh umat manusia dan alam semesta. Semesta, dalam kebijaksanaannya, memberikan banyak kesempatan untuk memberi. Dengan setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan niat baik, kita menghubungkan diri kita dengan kekuatan yang lebih besar, dengan alam semesta yang penuh dengan potensi, kebijaksanaan, dan energi positif. Jiwa yang terpilih tidak lagi hidup hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk memberi kontribusi yang lebih besar bagi kesejahteraan bersama. Kembali ke kehidupan abadi. Perjalanan jiwa terpilih dalam samudra kehidupan, meskipun penuh dengan pembelajaran, tantangan, dan perubahan, akhirnya membawa jiwa kepada pemahaman yang lebih tinggi. Pemahaman bahwa kehidupan ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari siklus abadi yang lebih besar. Bab terakhir dalam perjalanan ini adalah kembali ke kehidupan abadi, yang merupakan penyatuan dengan keberadaan yang lebih tinggi, dengan esensi sejati dari jiwa itu sendiri. Kembali ke kehidupan abadi berarti memahami bahwa jiwa itu tidak terikat oleh waktu atau ruang. Kehidupan fisik adalah manifestasi sementara dari perjalanan jiwa, tetapi jiwa itu sendiri abadi, tak terhingga, dan bebas dari batasan material. Dalam momen ini, jiwa terpilih menyadari bahwa semua pengalaman hidup, baik yang menyakitkan maupun yang membahagiakan, adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar untuk kembali ke kesatuan dengan Tuhan, dengan sumber dari mana jiwa itu berasal. Jiwa yang terpilih yang telah melalui berbagai tahapan ini tidak lagi terikat oleh rasa takut akan kematian atau ketidakpastian, karena ia memahami bahwa kematian hanyalah transformasi, bukan akhir dari segalanya. Jiwa yang kembali ke kehidupan abadi menyadari bahwa ia adalah bagian dari aliran kehidupan yang tidak pernah berhenti, dan bahwa keberadaan ini adalah sebuah perjalanan yang tak terpisahkan dari semesta yang tak terbatas. Kembali ke kehidupan abadi juga berarti menyatu dengan kebijaksanaan yang lebih besar, dengan kesadaran yang tidak terpisahkan dari alam semesta. Jiwa yang kembali menyadari bahwa segala sesuatu yang ia alami, setiap langkah, setiap perasaan, dan setiap keputusan adalah bagian dari proses untuk memahami dan merasakan kehidupan dalam dimensi yang lebih dalam. Dalam keadaan ini, jiwa merasakan kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan duniawi, melainkan pada pemahaman yang lebih dalam tentang esensi keberadaan. Kehidupan abadi bukanlah sebuah tempat yang harus dicapai, melainkan keadaan kesadaran yang dicapai jiwa ketika ia telah sepenuhnya memahami dan menerima kenyataan bahwa kita semua adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, yang tidak terpisahkan dan abadi. Ketika jiwa kembali ke kehidupan abadi, ia tidak hanya menyatu dengan kekuatan yang lebih tinggi, tetapi juga mengingatkan dirinya sendiri tentang perjalanan panjang yang telah dilalui. Perjalanan yang mengajarkan tentang cinta, kebijaksanaan, dan kedamaian yang lebih besar. Dengan kesadaran ini, jiwa terpilih mencapai kedamaian yang sejati.
tahu bahwa ia adalah bagian dari kehidupan yang abadi, dan bahwa perjalanan ini hanyalah sebuah langkah dalam perjalanan yang lebih besar, menuju pencerahan dan pemahaman yang lebih dalam tentang hakikat semesta dan tujuan hidup yang sejati. Sahabat jiwa terpilih, perjalanan kita hari ini mungkin baru saja dimulai, namun setiap langkah yang kita ambil telah membawa kita lebih dekat ke pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan diri kita sendiri. Jiwa yang terpilih tidak hanya berani menghadapi dunia luar, tetapi juga memiliki keberanian untuk menyelami kedalaman hati, untuk menemukan makna sejati di balik setiap pengalaman, baik yang mudah maupun yang penuh tantangan. Dengan setiap pemahaman baru yang kita raih, kita bukan hanya tumbuh sebagai individu, tetapi juga sebagai bagian dari semesta yang lebih besar. Setiap jiwa terpilih memiliki peran yang sangat berarti dalam menyebarkan kebaikan, kebijaksanaan, dan cinta untuk dunia ini. Ingatlah, perjalanan ini bukan hanya tentang kita, tetapi tentang setiap makhluk hidup yang kita temui, setiap jiwa yang kita bantu, dan setiap langkah positif yang kita ambil untuk kesejahteraan semesta. Di akhir perjalanan ini, saya ingin mengirimkan doa terbaik untuk kalian semua. Para jiwa terpilih yang terus berusaha menemukan kedamaian, kebijaksanaan, dan kebenaran dalam kehidupan ini. Semoga setiap langkah yang kamu ambil dipenuhi dengan cahaya, keberanian, dan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan. Semoga hati kita selalu terbuka untuk menerima cinta dan memberi cinta tanpa batas, untuk menemukan kebijaksanaan dalam setiap pengalaman yang kita jalani. Semoga kita semua diberkahi dengan ketenangan batin, kebijaksanaan yang mendalam, dan keberanian untuk terus berjalan di jalan yang telah dipilih untuk kita. Semoga hidup kita dipenuhi dengan makna, dan kita selalu terhubung dengan jiwa-jiwa yang saling mendukung dalam perjalanan menuju pencerahan. Terima kasih sudah menyertai kami dalam perjalanan ini. Jika kamu merasa video ini memberikan inspirasi atau pemahaman baru, jangan ragu untuk memberi dukungan dengan like, komen, dan subscribe. Dengan cara itu, kita bisa terus berbagi lebih banyak lagi kepada dunia. Jangan lupa untuk menyalakan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan momen-momen penting dalam perjalanan ini. Saya berharap kita semua bisa terus berjalan bersama, menyeberangi samudra kehidupan dengan penuh kesadaran dan kedamaian. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga setiap langkahmu dipenuhi berkah, sahabat jiwa. Selamat menjalani hidup dengan penuh makna, dan ingatlah, kamu adalah jiwa yang terpilih.